Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai perancangan database pada aplikasi Daily Reminder. Pada presentasi ini kami akan menjelaskan gambaran umum sistem, struktur tabel, database, pemilihan data, terus strategi optimasi performa, hingga proses normalisasi database agar data tersimpan dengan efisien dan konsisten. Next. Nah, di sini ada anggota kami. Yang pertama yaitu Bobi Suryawijaya dengan NPM terakhir 058, lalu ada Gizela Razwadanti Azara dengan NPM terakhir 059, lalu ada saya sendiri Adinta Tiffany Maulana dengan NPM terakhir 323, lalu ada anggota kami yang sedang berhalangan hadir yang bernama Akila Yunwar Septa dengan NPM terakhir 346. Next. Di sini yaitu gambaran umum aplikasi Daily Reminder menggunakan SQLite sebagai database lokal, yang artinya seluruh data perangkat pengguna tanpa memerlukan server atau koneksi internet. Konsep ini disebut offline first, sehingga pengguna dapat membuat, mengedit, dan melihat pengingat kapan aja. Database terdiri dari 4 tabel, yaitu reminders, categories, notification, daily, dan reminder history, yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Next. Lalu di sini ada tabel reminders. Tabel reminders merupakan tabel utama dalam database karena menyimpan seluruh informasi pengingat yang dibuat pengguna. Data ini disimpan dengan dapat berupa judul pengingat, tanggal, waktu, kategori, maupun status apakah pengingat sudah selesai atau belum. Karena ini menjadi tabel inti, hampir seluruh fitur aplikasi akan berhubungan dengan tabel ini. Next. Lalu ada data kategoris. Tabel kategoris. Tabel kategoris digunakan untuk menyimpan kategori pengingat, misalnya pekerjaan, kesehatan, pendidikan, atau kategori lainnya. Pemisahnya, kategori ke tabel tersendiri membantu mengurangi pengulangan data dan mempermudah pengelolaan apabila pengguna ingin menambahkan atau mengubah kategori. Next. Di sini ada tabel notification. Tabel notification berfungsi menyimpan jadwal notifikasi yang akan dijalankan sistem. Data ini nantinya akan digunakan oleh alarm manager agar aplikasi dapat memberikan pengingat otomatis sesuai waktu yang telah ditentukan pengguna. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tabel reminder, histori penyimpanan, riwayat aktivitas pengguna saat menyelesaikan pengingat. Dengan adanya riwayat ini, sistem dapat mencatat pengingat nama yang sudah selesai sehingga aktivitas pengguna yang lebih mudah dipantau. Next. Selanjutnya ada alasan pemilihan tipe data. Pemilihan tipe data dilakukan berdasarkan kebutuhan penyimpanan agar database lebih efisien. Integer digunakan untuk ID dan nilai boolean, sedangkan teks digunakan untuk menyimpan judul, tanggal, deskripsi, maupun kode warna. Tipe real tidak digunakan karena tidak ada data di desimal, sementara block tidak digunakan karena file disimpan di luar database. Next. Selanjutnya ada asumsi yang digunakan. Dalam perencanaan database terdapat beberapa asumsi yang digunakan sebagai dasar pembuatan skema. Asumsi ini penting dipahami sebelum melakukan perubahan struktur database agar sistem tetap berjalan dengan stabil dan tidak menyebabkan masalah pada data yang sudah ada. Next. Selanjutnya ada strategi indeks dan performa. Untuk meningkatkan performa database menggunakan indeks pada kolom yang sering digunakan untuk pencarian atau filter. Contohnya pada tanggal pengingat, kategori, status selesai, dan relasi notification. Dengan adanya indeks, proses pencarian data menjadi lebih cepat terutama ketika jumlah data bertambah banyak.
Next. Selanjutnya ada migrasi skema. Setiap perubahan pada struktur database harus disertai peningkatan versi database dan proses migrasi. Migrasi dilakukan agar data lama tetap dapat digunakan meskipun ada perubahan struktur pada versi terbaru. Hal ini penting untuk menjaga kompatibilitas data pengguna. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada normalisasi database. Normalisasi adalah suatu proses penyusunan database untuk mengurangi redundansi atau data yang berulang. Selain itu, normalisasi juga bertujuan mencegah anomali saat proses tambah, ubah, atau hapus data sehingga integritas database tetap terjaga. Lalu selanjutnya ada normalisasi 1NF. Tahapan first normal form atau 1NF, data dipisahkan menjadi beberapa tabel dengan nilai yang bersifat atomik atau tidak dapat dibagi lagi. Hasilnya, database memiliki 4 tabel utama dengan primary key masing-masing. Lalu ada 2NF. 2NF ini, pada tahapan ini dilakukan pengurangan ketergantungan parsial. Data kategori dipisahkan ke tabel kategori sehingga tabel remainder hanya menyimpan foreign key kategori. Cara ini membantu mengurangi duplikasi data. Lalu selanjutnya ada 3NF. Pada tahapan normal form atau 3NF dilakukan pengecekan terhadap ketergantungan transitif. Hasilnya menunjukkan bahwa atribut pada setiap tabel bergantung langsung pada primary key dan tidak memiliki ketergantungan langsung. Lalu kesimpulannya di sini berdasarkan proses normalisasi dari UNF hingga 3NF dapat disimpulkan bahwa struktur database daily reminder telah memenuhi bentuk normal ketiga. Hal ini membuat database lebih efisien, mudah dikelola, dan menjaga konsistensi data. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai perancangan database daily reminder. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan, bisa dipersilahkan. Silakan bertanya. Baik, izinkan saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Agnesia Betania Saragi dengan MPM terakhir 0020. Di sini saya bertanya, jika aplikasi Daily Reminder berkembang menjadi sistem berbasis cloud dengan jutaan pengguna, apakah strategi indeks yang saat ini diasumsikan untuk kurang dari 10.000 record masih relevan? Bagaimana perubahan desain indeks dan arsitektur database yang diperlukan agar performanya tetap optimal? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin akan kami tampung dulu. Untuk selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan? Izin bertanya Oke, silakan. mengenai sistem ini tentang sistem ya. Sistem ini menggunakan pendekatan offline first dengan SQLite lokal. Nah, bagaimana mekanisme sinkronisasi data ini dirancang agar konflik data tidak terjadi ketika pengguna mengakses akun yang sama dari beberapa perangkat berbeda? Oke, terima kasih atas pertanyaan. Mungkin masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Oke. Perkara saya Judika Tinggi Putri dengan NPM terakhir 161. Di sini saya akan bertanya, dalam proses normalisasi hingga 3NF itu redundansi berhasil dikurangi, namun pada kondisi tertentu normalisasi tinggi dapat memperlambat query karena banyaknya join. Nah, kapan denormalisasi justru lebih efektif dibandingkan mempertahankan 3NF
pada sistem reminder ini. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, silakan bertanya. Permisi, saya izin bertanya untuk kan tadi kan untuk migrasi skema kan hanya bersifat aditif atau cuma menambah kolom tanpa menghapus, karena rollback itu kan sulit untuk dilakukan. Jadi gimana resiko penumpukan atribut atau skema usang dalam jangka panjang memengaruhi maintainability dan efisiensi database-nya? Yan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk ini akan dijawab oleh teman saya. Permisi, izin menjawab untuk pertanyaan dari Saudari Agnes. Nah, jawabannya itu strategi indeks untuk kurang dari 10.000 record masih efektif pada skala kecil. Tapi untuk jutaan data indeks yang berlebihan dapat memperlambat operasi insert dan update. Solusinya menggunakan composite index, partitioning, caching, dan berpindah ke DBMS yang mendukung distribusi data seperti PostgreSQL atau MySQL dengan share grading. Arsitektur juga perlu berubah dari penyimpanan lokal menjadi server terpusat agar query tetap efisien. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah menjawab, terima kasih. Berikutnya untuk pertanyaan dari Mas Fakih tadi, itu untuk konflik sinkronisasi bisa terjadi ketika data pada dua perangkat berubah sebelum sinkronisasi. Solusinya yaitu memakai timestamp versioning, last read winning, merge otomatis, atau meminta pengguna memilih data yang dipertahankan. Sistem juga dapat menerapkan event searching agar riwayat perubahan tersimpan dan konflik lebih mudah diselesaikan. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan kapan denormalisasi justru lebih efektif dibanding mempertahankan 3NF pada sistem reminder ini. Jadi 3NF efektif menjaga integritas data dan mengurangi redundansi, tetapi terlalu banyak join bisa memperlambat pembacaan data. Denormalisasi lebih efektif saat aplikasi membutuhkan akses cepat dan query berulang. Misalnya, dashboard utama yang terus menampilkan reminder beserta kategori tanpa join kompleks. Jadi, dipilih saat performa baca lebih penting daripada efisiensi penyimpanan. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Sama. Oke, untuk pertanyaan migrasi skema hanya bersifat adiktif atau menambahkan kolom tanpa menghapus karena rollback sulit dilakukan. Bagaimana risiko penumpukan atribut atau skema usang dalam jangka panjang mempengaruhi maintainability dan efisiensi database? Yang jawabannya itu migrasi adiktif terus-menerus dapat menyebabkan skema bold atau banyak kolom tidak dipakai untuk ukuran database membesar. Lalu query menjadi kurang efisien dan maintenance lebih sulit. Nah, untuk solusinya bisa melakukan refactoring skema, migrasi bertahap, atau membuat versi database baru agar struktur tetap sederhana tanpa mengorbankan kompatibilitas data lama. Apakah sudah menjawab? Baik, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk waktunya juga. Kami dari kelompok 2 izin menutup presentasinya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.